Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wafiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-101. Temanya adalah tentang sholat qasar atau melaksanakan sholat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-101 sampai ayat yang ke-102. Ini ayat 102 agak panjang. Ayat 101 halaman 94, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم
يصلوا ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bantu sing diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة عليكم ميلة واحدة فيميلون عليكم ميلة واحدة
فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا خذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang familiar, ada yang mudah untuk dibaca, diucapkan, ada yang tidak familiar. Makanya membaca Al-Quran itu sampai mati. Sampai apa sih? Sampai mati. Sampai mati. Ngaji Al-Quran itu sampai mati. Karena nggak ada yang bisa kita taklukkan. Sampai mati nggak ada yang kita taklukkan. Takluk kita bisa menguasai bacaan belum tentu artinya, ya kan? Kita paham artinya, ayatnya nggak bisa bunyi, ya kan? Loh, semuanya harus ngaji terus itu. Biar apa? Tidak ada perasaan kita itu udah beres. Karena Al-Quran menuntut kita untuk mempelajari bacaannya, mengkaji artinya, mengamalkan isinya, mendakwahkan dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal dengan ngaji kita tahu kekurangan lah, tahu kekurangan kita, maksudnya bukan kekurangan orang lain, ya Mas Toto ya. Kalau ngaji kita mengetahui kekurangan diri kita. Kalau sudah mengetahui kekurangan diri kita, Allah mudahkan nanti untuk memperbaikinya. Baik, tema kita adalah kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Pada ayat yang lalu dijelaskan kewajiban hijrah untuk menegakkan agama serta mengecam mereka yang meninggalkan kewajiban hijrah dari negeri yang menindas gerakan Islam. Maka dalam ayat-ayat ini diterangkan hukum-hukum yang berpergian untuk jihad atau hijrah di jalan Allah bila mana mereka hendak menunaikan ibadah sholat dan mereka takut diserang musuh. Jadi poin penting ketika kita kapanpun dimanapun yang harus ditegakkan itu adalah sholat dalam keadaan apapun. Ini perang aja, dalam keadaan perang ada sholat, apalagi cuman kerja, apalagi cuman apa? Cuman bekerja. Lanjut, Mas Toto berkata, wa idza darabtum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kharabtum, dan apabila kalian berjalan fil ardi, di muka bumi, falaisa, maka tidak ada alaikum, atas kalian, zunahun, dosa, antak suruh, untuk kalian mengkosor, meringkas, minas sholah, dari rakaat sholat. Yang 4 jadi 2. Jadi yang bisa dikosor itu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Kalau 3 dan 2 bagaimana Pak Ustadz? Oh, kalau 3 nanti jadi 1,5. Kalau 2 jadi enggak. Yang bisa dikosor itu adalah 4 rakaat. Lanjut. Insiftum, jika kalian khawatir, an yaftinakumu, akan menyerang kalian, allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, inna kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, kanu, mereka adalah lakum, bagi kalian, aduan, musuh, mubina, yang nyata. Orang kalau kafir beneran itu pasti nggak senang sama orang Islam, Pak Kosi. Kalau kafir apa? Beneran. Yang paling enak itu musuh orang kafir jelas. Yang repot kan musuh orang yang casingnya beriman tapi dalamannya kafir, itu yang susah. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang jelas bagi kalian. Jelas loh itu ya. Yang nggak jelas itu orang munafik, dan itu lebih sulit untuk dideteksi. Nah, ini perlu untuk kita renungkan. Dan
Orang kafir itu kalau kalah argumen apa segala macam bisa jadi dia langsung sadar untuk masuk Islam. Yang tadinya nyerang agama Islam itu setelah dia penasaran mempelajari Islam ternyata berbalik masuk ke agama Islam. Itu kan banyak itu cerita-cerita. Bahkan di YouTube udah banyak sekali. Nah, di sini benar-benar menjadi petunjuk bagi kita. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sungguh orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Gamblang. Yang tidak gamblang itu yang mengaku beriman namun perilakunya, amaliyahnya tidak sesuai mencerminkan keimanan. Itu yang sulit. Lanjut ayat Asbabul-Nuzul yang ayat 91. Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok orang dari Bani Nazar yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini sering bepergian untuk berniaga. Bagaimana cara kami melakukan sholat?" Jadi apa namanya, boleh dengan kalkulasi. Kalau di dalam kitab-kitab itu dijelaskan, yakni perjalanan 3 malam berturut-turut menurut Imam Abu Hanifah. Ya kalau sekarang itu ya dikalkulasi perjalanan 85 kilometer itu kita bisa untuk melaksanakan mengqashar sholat, dan baiknya memang dikosong karena itu adalah sedekah dari Allah. Apa? Sedekah dari Allah. Allah itu senang sedekahnya diambil. Jadi kalau Mas Toto melakukan perjalanan dari Surabaya ke Malang, dari Jakarta ke Malang misalnya, nengok si putranya, laksanakan sholat kosong, karena itu satu dan dapat pahala, yang kedua menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsipnya demikian. Lanjut Mas Toto, di sini ada penjelasan seperti ini. Ada kata in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Terjemah bebasnya coba Pak Kosim dibaca terjemah bebas. Ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik, di situ ada kata takut. Kemudian suatu ketika ada seorang bertanya kepada Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allah kan bilang, Allah kan berfirman jika kalian takut, padahal kita kan lagi aman. Sayyidina Umar mengatakan, aku kagum, aku heran sebagaimana engkau heran. Terus aku tanyakan ayat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Yakni sholat kosong itu merupakan sedekah yang disedekahkan oleh Allah untuk kalian. Maka dari itu faqbalu shadaqatah. Maka terimalah sedekah dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang seperti itu Mas Toto, dikosong aja kalau perjalanannya jauh. Itu ilmu harus praktekin. Jangan boleh sholat biasa boleh, tapi ketika kita melaksanakan qashar sholat dari 4 rakaat menjadi 2, itu adalah menerima sedekah. Lanjut silakan Mas Toto. Jadi lebih baik mana Ustaz? Karena sekarang ini kan jalan tol juga banyak stopan, pemberhentian. Lebih baik mana? Kita mengqashar atau sholat biasa aja? Baik, jadi tetap lebih baik qashar. Lebih baik apa? Lebih baik qashar. Lebih baik melaksanakan sholat qashar. Jadi rest area kan banyak Mas Toto. Jadi misalnya
kok masih ada waktu zuhur misalnya, ya sudah, berarti jamak takdim qashar. Sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, jamak takdim. Jadi nanti sholat asarnya sudah waktu asarnya kita langsung melenggang sampai maghrib. Lalu pas maghrib masih perjalanan lagi, ya isaknya di qashar. Maghrib tetap 3, qashar isaknya jadi 2 lanjut. Ini ada dalilnya, shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatan. Di sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian, oleh sebab itu terimalah sedekahnya. Kan enak Mas Dokter, ya. Kalau apa? Kalau perjalanan, apalagi itu umroh perjalanan jauh, itu ketua rombongan kalau mutawifnya itu pandai mengerti agama, tentunya kalau dalam perjalanan tuh ya, kalau dalam apa? Kalau dalam perjalanan, lain cerita kalau kita sudah di tanah haram, di Masjidil Haram atau sudah tiba di Madinah, tentunya lebih afdalnya kan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau mulai dari sini terus nanti ke Cengkareng Munggu lagi dan segala macam, mudah Bismillah di qashar itu. Apalagi Indonesia dan Mekah itu bedanya kan cuma 4 jam lebih dulu. Lebih dulu Indonesia, jadi di qashar aja sholatnya di qashar. Ntar sampai ke Jeddah, perjalanan ke misalnya ada yang ke Madinah dulu atau ke Mekah, ya di qashar aja. Nah, pertanyaan bagus dari Pak Heri Gunawan itu sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan umroh. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Muslim, qashar sholat itu merupakan sedekah dan Allah senang apabila sedekahnya diterima. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Pak De. Baik, saya minum dulu Mas Toto ya. Alhamdulillah. Masa dapat dispensasi dari atasan gak diambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya kok sok rajin banget gitu Mas Toto ya. Sok rajin. Kalau kita masuk ke dalam berjamaah, Masuk dalam apa? Kalau ini baru ini, tapi yang bohong ini bisa berjamaah. Gak apa-apa. Jadi yang tidak dibolehkan itu adalah orang sholat biasa bermakmum kepada orang yang sholat qashar. Kalau Pak Aris kan jadi makmum nih, datang kemudian pas sholat zuhur di Madinah, habis itu langsung melakukan perjalanan. Pak Aris datang ke Masjid Nabawi, ikut sholat berjamaah zuhur. Setelah itu Pak Aris menggabungkan sholat qashar jamak takdim asar jadi 2 rakaat, boleh. Kalau jadi makmum, yang repot kan jadi imam. Makanya jadi imam Pak tidak boleh dimakmumi oleh orang yang sholat biasa itu, yang namanya sholat waqtiyah. Wallahu a'lam, ini masalah fikih, kurang lebih demikian. Baik, lanjut gantian Pak Qasim. Wa idza kunta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan apabila kunta engkau Muhammad takut musuh, fihim, di tengah-tengah mereka para sahabatmu, fa'aqamta, lalu engkau mendirikan lahumus sholata, bersama mereka sholat khauf, faltakum, maka hendaklah berdiri ta'ifatun, segolongan, minhum, dari mereka, maka bersama engkau, wal ya'khudu, dan hendaklah mereka membawa aslihatahum, senjata-senjata mereka. Baik, ini ada 2 kelompok, ada 2 barisan. Barisan yang pertama sholat bersama Rasulullah sambil nenteng senjata. Sambil apa? Nenteng senjata. Kayak gitu, orang sholat itu ya gitu. Senjatanya dibawa, ditenteng, sebab khawatir
musuh itu akan menyerang. Yang lain bagaimana? Jaga-jaga. Ya, di ketika Rasulullah sholat, yang di belakangnya makmum para sahabat itu sholat sambil nenteng bawa megang senjata. Nah, lanjut. Faida, lalu apabila sajadu mereka bersujud, faliyakunu, maka hendaklah golongan yang lain berada miwaraikum, dari belakang kalian untuk menjaga. Walyati, dan hendaklah datang ta'ifatun, segolongan ukhra yang lain, lam yusallu, yang belum mereka sholat, fal yusallu, lalu hendaklah mereka sholat maka bersama engkau, wal yakhudu, dan hendaklah mereka membawa hidrahum, kewaspadaan mereka, wa aslihatahum, dan senjata-senjata mereka. Baik, walaupun sholatnya itu katakanlah rakaat yang pertama dikerjain oleh yang lain, terus kita yang tadinya jaga masuk ke rakaat yang kedua, itu tetap dihitung dua rakaat seperti itu. Itu namanya rukhsah dalam keadaan genting. Lanjut. Waddalladzina, berharap orang-orang kafaru, yang mereka kafir, lau, sekiranya tagfuluna, kalian terlengah karena mengerjakan sholat, an aslihatikum, dari senjata-senjata kalian, wa amtiatikum, dan harta benda kalian, fayamiluna, maka mereka akan menyerang, alaikum, atas kalian, mailatan, dengan serangan, wahidatan, yang satu sekaligus. Baik, jadi musuh Islam, orang-orang kafir itu benar-benar nungguin kesempatan untuk menyerang orang-orang Islam, orang-orang beriman, diserang sekaligus. Maka kita harus waspada, Pak Tosi. Waspada apa? Nih, ada kebijakan dari Gus Dur yang luar biasa. Berpindahnya zaman dulu itu kalau orang Islam sekolah liburnya hari apa? Hari Jumat. Seiring dengan berjalannya waktu di era pemerintahan Pak Harto, itu yang namanya pegawai negeri dan segala macam liburnya hari Minggu. Lalu bagaimana? Tetap kata Gus Dur itu, apakah tidak dikembalikan lagi hari libur orang Islam itu, dan kita mayoritas pada hari Jumat. Lalu Gus Dur bilang enggak usah, jangan. Nanti strateginya justru perkantoran itu adalah nanti bikin musola, atau kalau instansinya besar nanti bikin masjid, nanti bisa sholat di situ, bisa ada dakwah di situ. Maka dari itu mohon maaf, ulama-ulama Nusantara itu punya prinsip bagaimana menyebarkan Islam itu tanpa kegaduhan. Hebat apa enggak, Pak Tosin? Jadi kita kuasai nanti lah. Kalau kita hari libur Minggu malah nggak kita ambil, nanti siapa yang hari liburnya beribadah? Yang hari liburnya beribadah hari Minggu siapa, Mas Toto? Kan tahu sendiri. Nanti malah diriin. Sekarang yang namanya diberkan itu, yang namanya berjuang dengan menggunakan ilmu dan strategi, itu lebih hebat apa enggak, Pak Aris? Itu ya Pak Tosim ya, itu ulama-ulama, mohon maaf nih, ulama-ulama NU sampai segitunya cara berdakwahnya itu, berpikir strategi cara dakwahnya demikian. Kita mengislamkan Indonesia tanpa menimbulkan kekacauan, tanpa menimbulkan kegaduhan. Tempat kerjanya Pak Tosim ada musola? Ada, alhamdulillah.
tapi musola masih ya. Sholat ya. Kalau waktunya sholat rame. Lama alhamdulillah. Alhamdulillah kan itu kan ada dakwah. Nah, walaupun perusahaannya perusahaan asing, tapi yang mengelola adalah orang-orang Indonesia bisa berdakwah. Tuh demikian. Jadi kembali ke ayat, orang kafir itu sangat menginginkan untuk menyerang kalian dengan sekaligus serangan, yakni sekaligus maka kita harus waspada. Ini kalau ada orang di luar Masya Allah lewat, lagi apa tuh jemaah masih lagi ngaji, kira-kira ngepel apa enggak orang luar itu, kan? Tapi kalau di dalam masjid sepi, nggak ada kegiatan, wah ini kelihatannya gampang untuk tapi kalau seperti ini kan kita waspada, benar apa enggak? Waspada, mereka nggak berani untuk neko-neko. Tuh, paham ya Pak Tosik ya? Salam. Jom. Wala junaha, dan tidak ada dosa alaikum atas kalian, ingkana jika telah terjadi bikum terhadap kalian azan kesulitan, mimmatorin dari berupa hujan, au kuntum atau kalian dalam keadaan mardo sakit, angtadau dan kalian meletakkan aslihatakum senjata-senjata kalian tidak membawanya ketika sholat khauf, wa khudu dan kalian ambillah khidrakum kewaspadaan kalian. Innallaha sesungguhnya Allah a'adda dia menyediakan lil kafirina bagi orang-orang kafir azaban siksaan muhinan yang menghinakan. Masya Allah, wawasan kita kalau ngaji tafsir itu tidak hanya masalah ibadah, namun masalah di luar ibadah wajib seperti sholat itu kita dituntut untuk berpikir dan menjangkaunya. Mas Wawan, ini kalau kita ngaji tafsir bagaimana keadaan orang kafir itu terhadap umat Islam, mereka benar-benar akan menjadi musuh dan menyerang umat Islam, lalu sikap kita bagaimana, terus seperti itu kalau kita ngaji. Jadi kewaspadaannya itu tidak hanya puas untuk sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, namun jangkauan wawasannya itu bagaimana kita mensikapi, bagaimana Islam biar hebat. Nah, umat orang-orang kafir itu kan maka ada istilah sekuler segala macam, memisahkan antara ajaran agama dengan masalah duniawi. Sebenarnya itu dari orang kafir Pak Tosik. Kenapa? Kalau urusan dunia itu diatur dengan cara-cara Islam, mereka nggak dapat, mereka akan kalah. Sehingga urusan agama ya agama aja lah, tapi urusan duniawi jangan diatur dengan masalah agama, karena mereka kalau diatur masalah agama nggak dapat. Bener apa enggak? Sogok menyogok nggak boleh, suap menyuap haram, ya kan? Kalau mereka bagaimana? Nggak punya aturan, sehingga dipisahkan. Urusan umat Islam itu yang di masjid aja lah untuk masalah ibadah, seperti itu maksudnya. Kalau umat Islam kuat, yang mulai dari zaman dulu, nggak bakalan Freeport itu dikelola oleh asing. Kelola aja oleh kita, belajar dikit-dikit. Nggak tahu presentasinya berapa sekarang. Tuh, itu berapa Freeport, masa gunung apa itu? Yang tadinya gunungnya jadi ke bawah. Emas dikeruk, saudara kita yang di Irian Jaya di Papua masih seperti itu, pakai kotekan, jalan aspalan aja, ayo coba bayangkan. Padahal kalau untuk bikin jalan itu bisa emas berton-ton kayak gitu. Kenapa? Ya kalah. Orang kafir itu bahaya beneran, Mas Wawan. Apa? Bahaya beneran karena pikirannya, cara berpikirnya sudah tidak sesuai dengan agama. Menurut pikirannya sendiri. Ya Mas Soto ya. Ini kalau kita kembangkan berpikir ke sono itu bahaya, sangat berbahaya. Asbabun nuzul, Mas Toto, ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa suatu saat kaum mukmin mendirikan sholat zuhur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Asfan. Saat bersamaan, kaum musyrik di bawah pimpinan Khalid bin Walid menyerbu secara tiba-tiba dari arah kiblat. Kaum musyrik berkata, mereka dalam keadaan lengah. Sebentar lagi akan datang waktu asyar yang lebih mereka cintai daripada nenek moyang mereka sendiri. Lalu Jibril datang antara waktu setelah salat zuhur dan sebelum salat asar untuk menyampaikan ayat ini. Orang kafir itu berarti kalau Islam itu senangnya ibadah. Sholat itu adalah satu yang paling dinikmati. Khalid bin Walid itu sahabat Rasulullah yang jadi musuh Islam, tapi pada gilirannya masuk Islam. Khalid bin Walid. Ceritanya Khalid bin Walid itu biografinya itu kalau kita baca biografinya Khalid bin Walid itu yang namanya badannya itu sudah penuh dengan luka sabetan pedang, ingin mati meninggal ketika di pertempuran, tapi malah meninggal wafat di atas ranjang. Coba bayangkan kan kayak gitu, maksudnya di atas tempat tidur itu. Semuanya itu ada jagoan perang itu nggak usah ditanya. Itu sampai ingin berkali-kali perang, ingin mati syahid, malah nggak mati-mati ya kan, malah banyak membunuh. Itu yang namanya badannya itu tidak ada yang tersisa kecuali sabetan pedang, bekas-bekas luka. Wafatnya adalah di atas tempat tidur. Ya, tapi tetap kelasnya Khalid bin Walid walaupun bukan syahid ya ahli surga lah kelasnya para sahabat. Ceritanya demikian. Dalam keadaan apapun kita tetap harus mendirikan yang namanya sholat. Kita tahu semua bahwa sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan berarti menegakkan agama. Siapa yang tidak mengerjakan berarti merobohkan agama. Yang paling enak kan perjalanan sama grupnya Masjid Nurul Ikhlas, sama Pak Mulkan, sama Pak Hari, sama Pak Nur, waktunya sholat melipir ke masjid. Tapi kalau nggak terbiasa sholat di masjid atau wah, bahasa Jawanya itu belarang sangar bidi. Belum waktunya sholat nggak kenal. Kalau Pak Hari ini setengah jam mau sholat di mana kita sambil ngopi-ngopi dulu nanti menunggu waktu. Kan kayak gitu ya kan? Masya Allah, enak banget tuh. Tapi kalau orang nggak biasa di masjid, wah, ya, alhamdulillah. Cukup atau sih sudah masuk waktu isya? Pak Hamzah cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.